Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali kajian Ta'limut Ta'lim karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji yang rutin kita kaji di channel ini. Tapi sebelum itu, sebagaimana biasa, mari sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan suratul Fatihah dan juga doa serta niat ta'lim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal a'immatar rasyidin wal ulama'il amilin, khususan minhum Sayyidina al-Imam al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, wa thumma ila ruh Syekh al-Kabir al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Asgaf wa Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, wa thumma ila ruh Sayyidina al-Imam Qutbil Anfas wa Alamat Nibras al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras, thumma ila ruh Sayyidina al-Imam Qutbil Irsyad wa Gawthil Ibadi wal Bilad al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa usulihim wa furuhim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in, wa thumma khususan ila ruh sahibut ta'lim muta'allim Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji wa usulih furuih wa talamidati wa dhawil huquqih wal muntasibin ilaih ajma'in, wa thumma ila ruh Sayyidil Walid Al-Habib Idrus bin Salim Al-Attas, wa thumma ila ruh Abuya Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun, wa thumma ila ruh Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, wa thumma ila arwah asatidhi min Darul Lagha wa Da'wah wa usulihim wa furuhim anna Allah yataghashshahum bir-rahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifada wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa qurbih wa thawabih. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Ta'limut Ta'lim karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji yang rutin kita kaji di channel ini. Dan kita masih ada di pasal yang kelima, yaitu pasal yang membahas tentang kesungguhan, ketekunan, semangat atau cita-cita dalam menuntut ilmu, yang kesemuanya itu merupakan perkara yang penting dalam menuntut ilmu, dan tentunya semuanya itu perkara-perkara yang harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu atau setiap santri. Nah, dilanjutkan di sini oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Qala al-muallif radhiyallahu anhu warda anna jami'an wa la yajhada, dan jangan yajhada membebani siapa thalabul ilmi nafsahu akan dirinya thalabul ilmi jahdan dengan sebenar-benarnya beban, wala dan juga jangan yudhaifa melemahkan siapa thalabul ilmi an-nafsa akan diri, maksudnya dirinya thalabul ilmi, hatta sehingga yanqati'a terputus siapa thalabul ilmi anil amali dari amal, maksudnya dari pekerjaannya menuntut ilmu. Nah, jadi di bagian ini Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji mengingatkan kita sebagai penuntut ilmu untuk tidak membebani diri kita, untuk tidak membuat diri kita lemah, yang pada akhirnya hal tersebut akan membuat kita terputus dari kontinuitas, dari keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Jadi
menuntut ilmu ini memerlukan energi yang maksimal, memerlukan fisik yang maksimal. Karenanya di sini diingatkan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji untuk kita jaga fisik kita, jaga jasmani kita, jangan membebani diri kita dan membuat diri kita lemah dari dengan perkara-perkara apapun itu. Misalkan seperti contohnya belajar yang terlalu berlebihan, yang sebetulnya mungkin niat kita baik, akan tetapi karena berlebihan pada akhirnya itu akan membebani diri kita, melemahkan diri kita, dan pada akhirnya bikin diri kita drop, bikin diri kita melemah, dan ujung-ujungnya kita pun terputus dari menuntut ilmu. Nah, ini yang harus dihindari oleh seorang penuntut ilmu. Karenanya para penuntut ilmu ini harus betul-betul mempunyai rencana-rencana yang terarah. Hendaknya ia membuat jadwal-jadwal yang dengan jadwal-jadwal itu ia dapat merencanakan apa yang harus ia kerjakan, mana yang harus ia prioritaskan, mana yang bisa ia undur terlebih dahulu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga ia tidak memporsir dirinya, tidak membebani dirinya dengan melakukan berbagai macam perkara yang ingin dilakukan, yang pada akhirnya ujung-ujungnya perkara tersebut selesai tidak, tapi justru diri melemah, dan pada akhirnya terputuslah dia dari menuntut ilmu. Nah, ini yang tidak kita kehendaki sebagai penuntut ilmu. Bal yasta'mila, akan tetapi hendaknya menggunakan siapa penuntut ilmu ar-rifqa, akan kelembutan, fi dzalika, di dalam itu maksudnya di dalam belajar. Warifku, dan bermula kelembutan, aslun, yaitu pokok atau landasan, azimun, yang agung, fi jami'il asya'i, dalam semua perkara. Jadi para penuntut ilmu diharuskan juga untuk menggunakan sentuhan kelembutan dalam menuntut ilmu. Di satu sisi kita dituntut untuk tekun, dituntut untuk teguh, dituntut untuk terus semangat dalam belajar. Betul, akan tetapi bukan berarti itu harus membebani diri kita di luar kapasitas kemampuan kita. Akibatnya diri kita melemah dan pada akhirnya terputus dari proses belajar. Nah, itu yang tidak diinginkan, itu yang tidak kita harapkan. Karenanya harus kita imbangi kesungguhan, ketekunan itu dengan sentuhan kelembutan, agar fisik kita, jasmani kita tetap terjaga, sehingga kita bisa terus maksimal dalam menuntut ilmu, tidak terputus prosesnya dalam menuntut ilmu, sehingga tidak banyak waktu kita yang terbuang sia-sia karena melakukan berbagai macam hal-hal yang di luar batas kemampuan kita. Lalu kemudian Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji menukil sebuah hadis yang berkaitan dengan anjuran untuk berlaku lembut, di mana beliau sampaikan di sini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala, ketahuilah, inna, sesungguhnya, hadza dina, ini ad-dina, yakni agama, matinun, yaitu kokoh atau kuat, fa'awghilu, maka masuklah siapa kalian, birifqin, dengan kelembutan, wala, dan jangan, tubghid, membuat benci siapa engkau, nafsaka, akan dirimu, fi ibadatillahi ta'ala, dalam ibadah kepada Allah ta'ala. Fa innal mumbita, karena sesungguhnya orang yang kehilangan kekuatan, yaitu la ardon, tidak ada ardon, akan bumi, goto'ah, bisa melewati siapa al-mumbit, wala, dan juga tidak ada zohron, akan tunggangan, abqa, mampu menjaga siapa al-mumbit. Kemudian Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji menukil sebuah hadis lagi, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsuka, bermula dirimu, matiyatuka, yaitu tungganganmu, farfuk, maka berlaku lembutlah, biha, dengannya dirimu.
Dua hadis ini mengingatkan kita untuk berlaku lembut terhadap diri kita. Sebab diri kita pun punya hak untuk kita perlakukan dengan lembut. Jangan kita menyakiti diri kita, jangan kita memporsir diri kita sehingga pada akhirnya kita kehabisan energi, yang pada akhirnya itu akan mengganggu kegiatan-kegiatan kita, termasuk kewajiban-kewajiban kita. Dalam konteks ini yaitu menuntut ilmu. Ibarat orang yang kehabisan bekal. Ketika ia kehabisan bekal, maka kekuatannya pun akan berkurang. Ketika kekuatannya berkurang, maka ia pun tidak akan mampu untuk menguasai kendaraannya, menguasai tunggangannya. Ketika ia tidak mampu menguasai kendaraannya atau tunggangannya, maka tentunya ia tidak akan mampu untuk melewati berbagai tempat yang ingin ia tuju. Kemudian di hadis yang kedua, Nabi kembali menegaskan bahwasanya nafsuka matiyatuka, dirimu adalah tungganganmu, kendaraanmu, wasilahmu untuk mencapai tujuan-tujuanmu. Farfuk biha, maka berlaku lembutlah dengannya, yakni dengan dirimu. Karena itu perlakukan diri kita dengan lembut, dengan santun, tunaikan haknya, jangan memporsir diri kita melebihi batas kemampuan kita. Ya, di sisi lain kita dituntut untuk bersungguh-sungguh, tetapi yang harus kita perhatikan, bersungguh-sungguh bukan berarti harus memaksakan diri kita sehingga pada akhirnya justru akan menyakiti diri kita dan pada akhirnya justru akan menghambat proses belajar kita. Nah, ini juga yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu atau para santri. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, untuk sementara kita cukupkan dulu kajian kita di sini. Insyaallah kita akan sambung lagi pada kesempatan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.